Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganku begitu ajaib, Kau yang melihat hatiku. Di saat aku rasa buruk lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang melihat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang keren dan Kau berikan bagiku segenap jiwa dan berharapkan ku serahkan segalanya Tuhan. Kau adalah hanya Kau yang layak ajar Kau Tuhan, anugerah berkata, amin. Kemenanganku layak kuasa, berikan berkarya. Yesus yang Raja setia. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat biarlah selewat kami Tuhan, hati kami dapat terhubung dengan-Mu Bapa, pikiran kami Tuhan. Haleluya. Sering kita ngomong haleluya. Jadi saya harap saudara yang suka kaget atau kejut bilang haleluya. Jangan ngomong jorok, pas kaget ngomong yang jorok. Jangan, katakan haleluya. Kalau enggak pas kaget darah Yesus. Jangan ayam ini, jangan. Boleh ada yang bahasa yang ini ya. Bahasa yang jangan. Kalau orang Kristen kalau kaget harus rohani. Haleluya. Kalau enggak darah Yesus. Ya, kita buka kitab kita dalam kitab Wahyu pasal 19. Kitab Wahyu. Hari temanya kuasa perkataan haleluya. Kalau minggu lalu temanya amin. Sekarang kita belajar kata haleluya. Jadi haleluya itu bukan satu kata yang kalimat yang kosong atau hampa, tapi itu punya makna yang luar biasa. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Yes, Wahyu 19 ayat 4 sampai 5. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah
yang duduk di atas tata itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tata itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Jadi ayat yang kita baca Bapak Ibu, ini adalah penglihatan Yohanes, Rasul Yohanes, waktu dia dibuang di Pulau Patmos. Jadi menurut sejarah, Yohanes ini Bapak Ibu, awalnya sih kalau Petrus itu disalib kepala di bawah, ada yang lain dipenggal kepala. Murid Yesus semuanya mati syahid, 12 orang itu semua mati syahid. Tidak ada yang mati secara wajar, semua mati syahid. Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Awalnya dia digoreng, ya Pak, kalau ya digoreng Bapak Ibu, digoreng dengan minyak, tapi tidak mati. Itu sejarah Bapak Ibu. Tapi jika dia dibuang, diasingkan di pulau yang terpencil, Pulau Patmos, disitulah dia dapat penglihatan kitab Wahyu. Dalam penglihatan itu Bapak Ibu, dia mendengar, ya, dia melihat ada ke-24 tua-tua, itu bicara malaikat, dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tata itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Amin, kemarin sudah kita bahas, ya, masih ingat Bapak Ibu apa artinya? Masih ingat ya? Maka kedengaranlah suatu suara dari tata itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar, ya. Jadi pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, hamba Tuhan, semua kita hamba Tuhan, kamu yang takut akan Dia, baik yang kecil maupun yang besar. Haleluya. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia ditulis ungkapan untuk menyatakan pujian, rasa syukur, rasa sukacita atas anugerah Tuhan. Jadi haleluya itu masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang artinya ungkapan untuk menyatakan pujian, rasa syukur, rasa sukacita atas anugerah Tuhan. Ketika saudara bilang haleluya, itu bicara ungkapan kita menyatakan pujian kepada Tuhan, rasa syukur kita atas sukacita dan anugerah Tuhan. Haleluya dalam bahasa Ibrani ada dua kata, sudah dengar baik-baik, ya. Kata haleluya punya pengertian, ada dua kalimat, halel dan yah. Halel dalam bahasa Ibrani punya pengertian, punya artian pujian gembira dalam nyanyian untuk memuliakan Allah. Jadi halel itu punya pengertian pujian gembira dalam nyanyian untuk memuliakan Allah. Kata halal juga punya pengertian menyanjung, mengagungkan, membanggakan, merayakan dengan penuh sukacita dan semangat yang menyala-nyala. Makanya mungkin saudara pernah dengar ya, itu loh dulu ya, tuh gereja pernah dengar Bapak Ibu? Ya, dulu sekarang nggak lagi tuh. Gereja mana tuh? Gereja haleluya. Bahkan dulu waktu saya sekolah SMP ya, jadi saya pernah saksikan di antara sekolah itu hanya kami yang Kristen, teman saya dan ada teman saya namanya orang Batak dari Kasuban Junta. Saya tahu mereka ngajak kami, oh haleluya. Ada yang ya bahasa sih kayak ngajak berapa, oh Tuhannya telanjang, Tuhannya miskin. Ya oh haleluya. Dulu kami waktu masih SMP udah sekarang bully ya, dibully, diolok Bapak Ibu. Kata halel itu punya pengertian menyanjung, mengagungkan, membanggakan, merayakan dengan penuh sukacita dan semangat yang menyala-nyala. Makanya setiap kita orang Kristen, usaha kita aliran karismatik, baru disebut gereja haleluya, harus sesuai. Waktu Bapak Ibu nyanyi yang tadi, ya saudara harus namanya katanya memuji Tuhan itu harus apa ya? Dilihatkan, ditunjukkan suasana hati kita. Jangan lagu yang saya harap semua diubah ya. Mungkin dulu kita pernah bergereja yang bukan karismatik, yang mungkin hanya dengan tidak ada gerakan, dengan dengan yang sendau, dengan yang
khusyuk Bapak Ibu, waktu kita masuk ini kan kita berubah. Oh, semua lompat, semua lompat angkatan itu ada di Alkitab. Semua berseru dengan suara nyaring ya. Kemarin kita Wahyu kita baca di surga itu suaranya semua harus nyaring. Nah, harus nyaring. Jadi Bapak Ibu, semua itu suara Alkitab, bukan hanya dogma atau doktrin atau ajaran, itu semua kepada Alkitab. Jadi kita yang di sini yang bergereja, khusus karismatik, GBI atau yang lain, Bapak Ibu harus ikutin pujiannya. Kalau ada kita gerakan angkatan, kita angkat tangan. Ya, jangan semua ajaib kau Tuhan. Ajaib kau. Ya. Ada yang juga yang apa? Ajaib. Kalau masuk gereja tersebut hilangkan apa namanya itu Bapak Ibu? Iya, gengsi atau saya ini pejabat. Oh, tidak. Di dalam gereja tidak ada pejabat. Semua umat Tuhan, amin. Harus sukacita, harus orang, wah pokoknya harus tunjukkan. Dan kata halel juga pengertian bersih, menjadi cemerlang dan bersinar. Itu dalam bahasa Ibrani punya pengertian yang luar biasa. Dan kata Yah itu singkatan dari Allah Israel atau Yahweh atau YHWH. Jadi haleluya itu punya pengertian terpujilah Tuhan dengan sangat, dengan apa ya, tidak terkata-kata, dengan luar biasa. Haleluya. Di waktu ada puji-pujian dengan sukacita, harus dengan melakukannya, harus dengan sukacita, harus dengan suasana yang gembira. Dari kata haleluya dia punya pengertian yang sangat dalam, ya, menyanjung, mengagungkan Tuhan kita. Khususnya yang pelayan-pelayan, yang singer atau yang WL harus ikutin. Yang singer juga begitu, ya. Angkat tangan, jangan angkat tangan. Pokoknya pulanglah, pokoknya nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Semua untuk Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu. Ya kita masih terbatas. Nanti di sana kita terus pada infocus, ada TV di depan supaya tidak terganggu dengan handphone kita, amin. Semuanya lewat proses. Amin Bapak Ibu. Ya ingat, saya undang semua berdiri Bapak Ibu. Semua berdiri. Ya, sama diri sudah berdiri Bapak Ibu. Saya mau katakan Bapak Ibu, kita ikutin kata-kata saya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Meskipun kita belum pindah ibadah di sana. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan.